Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Andrian dari kelas B angkatan 2020. Jadi, kali ini saya akan membahas materi terakhir dari sejarah sastra yang dibawakan oleh kelompok 8. Yang mereka bahas adalah tentang Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajip Rosidi. Jadi, selamat menyaksikan ya. Baik, materi pertama ini yang akan saya bahas adalah tentang H.B. Jazin dan penelaahan sastra Indonesia. Jadi, sastra Indonesia ini umumnya relatif masih sangat muda. Jadi, dalam sejarah sastra kita ini, kira-kira abad ini telah terlihat bahwa ada perkembangan gitu dari sastra sendiri. Jumlah peminat dan juga sastrawan-sastrawan Indonesia ini terus bertambah dengan seiringnya waktu. Hal ini berkat pengajaran dan juga pendidikan tentang sastra Indonesia, baik pendidikan secara formal melalui sekolah-sekolah maupun pendidikan yang melalui majalah, surat kabar, ataupun buku. Jadi pengajaran tentang sastra ini biasanya bersumber dari sebuah pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula dengan sebagai literary studies ini oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yaitu 1. Teori sastra, 2. Sejarah sastra, dan 3 adalah kritik sastra. Jadi jumlah penelaah sastra Indonesia ini sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang kita kenal dengan Sultan Takdir Ali Sabana dan Armin Pane. Jadi Sultan Takdir Ali Sabana ini menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia, tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai 4 puisi lama pada 1941 dan puisi baru pada 1946, serta kebangkitan puisi baru Indonesia pada 1969. Armin Pane sendiri menulis karangan tentang sastra Indonesia tetapi dalam bahasa Belanda berjudul Court of Verses de Moderne Indociens, literatur atau pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern pada 1949. Baru kemudian muncul penelaahan sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan juga hidupnya kepada pekerjaan itu. Oleh orang itu adalah H.B. Jazin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Jadi dalam lapangan teori, Jazin telah menerbitkan Tifa Penyair dan daerahnya pada 1952. Sedangkan dalam lapangan kritik sastra, Jazin mengumpulkan tulisan-tulisannya yang membahas tentang persoalan-persoalan, karya-karya, serta tokoh-tokoh sastra Indonesia dalam bukunya yang berjudul Khusus Sastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai pada 1954. Buku ini kemudian berkembang menjadi berjilid-jilid. Salah satu contohnya adalah Bunga Rampai. Nah, jadi Bunga Rampai ini ditulis oleh H.B. Jazin antara lain ialah Khusus Sastraan Indonesia di masa Jepang pada 1948, Gema Tanah Air yang berupa prosa dan puisi pada tahun 1942 hingga 1948, Pujangga Baru yang terdiri dari prosa dan puisi juga pada tahun 1963 dan Angkatan 66 pada tahun 1968. Jadi penelaah sastra lain yang patut sekali disebut dan kita kenal yaitu Zuber Usman yang pernah kita kenal sebagai seorang penulis cerpen. Jadi beliau ini menulis 2 sejoli kesusastraan lama Indonesia pada tahun 1954 dan kesusastraan baru Indonesia pada tahun 1957. Sedangkan Aning Ningsih menerbitkan telaah berjudul Roman dalam masa pertumbuhan kesusastraan Indonesia modern pada tahun 1965. Nah, jadi di Yogyakarta, Rahmat Djoko Pradobo menerbitkan beberapa gagasan sebagai pengarang roman sebuah studi sastra pada tahun 1964. Nio Jolan menerbitkan telaah tentang sastra Indonesia
Tionghoa pada tahun 1962, Aji Prosidi yang menerbitkan cerita pendek Indonesia pada tahun 1959, dan Kapankah Kesusastraan Indonesia lahir pada tahun 1964. Materi selanjutnya ini membahas tentang masalah angkatan. Jadi, masalah dalam sastra Indonesia ini menjadi ricuh karena apa? Karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah dari angkatan itu sendiri. Nah, para penelaah ini cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah-masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Sabana dan kawan-kawannya ini dari lingkungan Pujangga Baru yang membuat perhitungan dengan para pengarang lama itu. Selanjutnya adalah hadiah-hadiah dari sastra. Ada hadiah tahunan, ada yang 5 tahun sekali. Yang terkenal sekali karena sudah lama dan bersifat internasional ialah hadiah Nobel yang diberikan setiap tahun oleh Akademi Swedia, yang sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Baik, ajang penghargaannya terdiri dari yang pertama ini ada dari Hadiah Sastra Nasional BMKN. Jadi Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1993 memberikan sebuah hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik yang terbit pada tahun 1952. Kedua, ada Hadiah Sastra Yamin. Jadi Yayasan Yamin pada 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963, terkhusus pada lapangan sastra. Hadiah tersebut menurut rencana akan diberikan setiap tahunnya, tetapi rupanya tak dapat diberikan atau dilaksanakan. Hadiah ini hanya diberikan sekali, yaitu yang meliputi kegiatan tahun 1963. Selanjutnya adalah hadiah tahunan pemerintah. Jadi, memberikan hadiah kepada seniman dan juga ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antara para seniman yang dianggap patut sekali untuk diberikan hadiah termasuk juga para sastrawan. Meskipun pemberian hadiah yang pertama pada 17 Agustus 1969 dan penghargaan yang terakhir pada saat itu ialah majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Hadiah tahunan majalah-majalah bersifat sebagai perangsang bagi para pengarang, tetapi secara tidak langsung juga memberikan kriteria tentang karya-karya sastra menurut selera para redaktur atau juri yang diangkat 14 dari luar. Baik, maka kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Yasin adalah seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Yasin adalah sosok yang sangat berpengaruh sekali, dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan juga bimbingannya muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia kini. Begitupun sarjana asing banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Jadi para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itu, sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.